Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tamakum Rasulullah Rasulullah Al-Wazir Ma'an wa ila jami' masyayikhina al-alimin wa asadiyatina sallallahu khususnya dalam hadal kitab al-imam Rasulullah rahimahullah wa yatawassalu rahimahullah an-nawawi khususiyati وأنوارهم وأسرارهم وجنوبهم أخذ على هذين حسن الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambil menunggu orang-orang mungkin saya ingin memberi senandung salawat di fitr, salawat nariyah sambil menggerakkan kekawanan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la ma'ahu. Alhamdulillah, sebelum ini kita kembali melaksanakan rutinitas kajian mingguan kitab Ihya Ulumuddin yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang at-tammatu atau bahasa lainnya itu tafsir batiniyah, karena menurut Imam Ghazali seperti itulah definisi at-tammah itu. Hari ini kita kembali melanjutkan, namun sebelum itu kita kirimkan lagi salam dan salawat kepada Nabi Rasul SAW. Semoga apa yang kita belajar hari ini mendapatkan keberkahan dari Rasul SAW. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita berakhir pada fala yadhhar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fasal Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar ma'nan illa hadha namtu. Jadi kalau kita flashback sedikit, beliau Imam Ghazali di sini pada
pada pembahasan kemarin itu banyak mengkritik tentang melencengnya penafsiran sebagian kelompok atas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang itu secara induktif atau deduktif ya. Sebelumnya beliau menyindir tentang aqamah atau beliau mendefinisikan tentang aqamah, tetapi memberikan contoh-contohnya pada perilaku orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dan hadis secara batiniyah, secara batiniyah. Maka terdakwalah kelompok batiniyah kemudian itu. Nah, kelompok batiniyah ini seperti yang disinggung sebelumnya, beliau dan juga sejarah mencatat gitu ya, bahwa kelompok batiniyah ini adalah sufi, kaum sufi yang berbau Syiah. Tapi kira-kira kaum sufi non Syiah bisa ada juga seperti itu. Jadi kata pola tajwid, selama memaknai makna-makna baik itu ayat suci Al-Quran maupun hadis secara batin, nah itu dialamatkan oleh beliau sebagai kaum batini. Contohnya minggu yang lalu kelompok batini yang misalnya mendefinisikan Fir'aun pada ayat Idhab ila Fir'aun dan innahu tagha. Fir'aun itu dimaknai dengan hati. Tapi hatinya di sini hati yang rusak lah begitu, hati yang bermasalah, hati yang sombong, yang congkak, yang tiran. Hati yang tiran itu sama dengan Fir'aun. Itu kira-kira salah lah. Secara tafsir tentu saja salah kalau ke pemahaman tafsir. Pasti disalahkan oleh para mufassir gitu. Tetapi kalau kaum sufi yang tidak mau kajian yang dibatasi oleh pendapat-pendapat seperti itu, apalagi kalau filsafat ya, mereka sah-sah saja menafsirkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi orang-orang seperti ini, Jersidin, tidak mungkin lari daripada apa yang disabdakan Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat pribadi subjektif seseorang, sehingga siap-siaplah dia untuk menyediakan kursi lah di tribun neraka ya, barangkali begitu ya. Jadi orang-orang seperti itu masuk kelompok yang fassara al-Qur'ana bi ra'yihi menurut Sidin. Nah, lanjut. Wa huwa ayyakuna. Ustaz Maulana tunjuk siapa yang baca. Mungkin ada yang tunjuk Ustaz Maulana. Nah, halaman 46 ada kalau yang kitabnya terbitan mana? Haramain. Nah, Haramain tinggal tahu. Halaman 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ayyakuna warduhu wa ra'yuhu taqdira amrin wa tahqiqahu fayastadiru syahadatal Qur'ani ilaihi wa yahmiluhu alaihi min ghairi ayyushida bitanzilihi alaihi dilalatun taqdiyatun lugawiyatun aw naqdiyatun. Oke. Coba jelaskan.
Karena paham. Semulanya maksudnya ya betul. Dia anak begitu. Oh. Maksudnya kaum batiniyin ini menggunakan ayat Al-Quran untuk mantapkan suatu perkara. Dan mereka dan membenarkan perkara yang dia ingin kuatkan tadi, dan menggunakan ayat Al-Quran untuk menguatkan si perkara tadi, dan wayahmiluhu alaihi, dan memaknainya, mengarahkan maknanya ke perkara yang dia tetapkan atau benarkan tadi, tanpa adanya di dalam artian baik itu secara bahasa ataupun nakliyah yang memaknai Al-Quran seperti yang mereka inginkan. Oke, bagus. Jadi maksud daripada ini memperjelas lagi mungkin ya. Tujuan mereka dengan menafsirkan seperti penafsiran yang batiniah itu ayyakuna warduhu wara'ihu taqrir amrin wa tahqiqahu. Jadi tujuannya itu menetapkan dan membenarkan apa yang menjadi pendapat mereka dan tujuan mereka. Kadang-kadang mereka itu memiliki tujuan tertentu dalam menafsirkan ayat. Nah, apa tujuan itu dan pendapat itu menjadi benar dan menjadi tetap, karena kalau digutak-gutak lagi pemahamannya, maka kadang-kadang mereka yastajiru syahadatul Quran ilaih, menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalilnya. Jadi dipaksa diseret ayat Al-Quran itu untuk menguatkan pendapat mereka tadi. Wa yahmiluhu alaih, dan juga ya sama aja ditarik, diseret gitu kan, untuk menguatkan. Akhirnya posisi Al-Quran itu membenarkan apa yang mereka pahami itu. Apa itu bahasa cocokologi dalil. Kalau misalnya makna Fir'aun dirubah menjadi makna hati, itu masih nggak boleh ya. Contoh-contoh seperti itu masih nggak boleh. Tapi banyak mereka menafsirkan ayat-ayat itu dan mengalamatkan ke personal gitu. Jadi ayat-ayat tertentu itu makna batinnya adalah untuk imam siapa. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang dikritik oleh Imam Ghazali. Jadi menjadikan ayat sebagai dalil penguat, bukan mereka menjadikan ayat itu sebagai apa? Sebagai pemahaman awal gitu kan. Tapi pendapat mereka yang jadi pemahaman, kemudian ayat fungsinya hanya memperkuat saja, menguatkan. Min ghairi ayyushhida atau ayyashhida litanzilihi. Ya, mereka mengabaikan padahal ayat itu kan nuzulnya punya asbab-asbab gitu. Nah, itu diabaikan oleh mereka. Selain itu juga tinjauan dari aspek dalalah lafziyahnya. Dalil-dalil yang menyebutkan ayat itu kemudian dijelaskan secara lafaz itu diabaikan. Lugawiyah secara bahasa itu diabaikan. Au naqliyah apalagi secara dalil itu diabaikan. Jadi mendahulukan makna batin. Jadi ya menurut mereka itu sah-sah saja ya. Apa sih
kerugiannya kalau memaknai Fir'aun itu dengan hati yang kotor misalnya? Ya memang tidak ada. Tapi yang menjadi kritik para ulama itu adalah mereka mendahulukan makna batin atas makna lahir. Padahal Imam Suyuti misalnya dalam Al-Itqan mengatakan adalah kesalahan besar ketika kita mendahulukan makna batinnya, kemudian mengabaikan makna lahirnya. Jadi itu bila Fir'aun innahu tagha itu harus kita pahami secara akhirnya dulu bahwa peristiwa Fir'aun itu memang terjadi gitu. Nah, ketika itu dipahami makna batin, lalu kemudian menghilangkan peristiwa di mana Fir'aun itu kemudian sudah tidak ada lagi, yang ada hanya hati. Maka siapapun yang hatinya tiran itu sama dengan Fir'aun. Ya sah-sah saja sebetulnya. Asal tidak menghilangkan jejak historis bahwa Fir'aun itu memang ada sosoknya gitu. Nah, jadi kalau kolaborasi seperti itu ada makna lahir, ada makna batin, itu Imam Suyuti juga mengapresiasi. Yang dikritik Imam Ghazali sekali lagi di sini adalah ketika makna lahir itu diabaikan sama sekali, lalu mereka mendahulukan makna batin. Yang kita menyebut Fir'aun itu kan simbol ya, simbol tirani misalnya, penguasa yang tiran itu simbolnya mungkin Fir'aun. Terus kalau cendekiawan yang zalim misalnya simbolnya Haman gitu. Terus kalau orang kaya yang menindas itu simbolnya siapa? Korun gitu kan. Terus kalau Bal'am simbol apa itu? Anggaplah ulama yang berfatwa sesuai pesanan barangkali ya itu mungkin Bal'am. Tapi bagi sebagian menolak itu juga, karena kalau kita ini bisa melawan Fir'aun, ya kan? Fir'aun itu dia mengaku Tuhan. Kalau misalnya penguasa yang tiran dianggap sama dengan Fir'aun, itu kebanggaan juga. Karena setiran-tirannya penguasa kita, muncullah sama benar namanya Fir'aun dulu. Fir'aun itu ngeri banget. Anak laki-laki dibunuh. Ada nggak penguasa kita yang tiran seperti itu? Seorang laki-laki dibunuh ini. Kemudian mengaku Tuhan pulang, adalah presiden kita yang sawah mengaku Tuhan itu adalah asal ada. Jadi kada tahu lah kalau disamakan seperti itu. Ini kalau konteksnya Indonesia ya. Jadi oke lah itu makna simbolik gitu, tapi simbolnya terlalu berat. Kalau presiden kita harus disamakan dengan Fir'aun, enggak. Kita husnuzon saja, pemimpin kita itu sedang berjuang memperbaiki ekonomi kita kan, pasca Covid dan seterusnya. Nah, dalam prakteknya, dalam prosesnya harus inovatif gitu kan, harus berkolaborasi dengan pihak A, dengan pihak B, dengan siapapun. Itu wajar. Keadaan kita memang seperti itu, membutuhkan itu. Maka siapapun presidennya, keputusan-keputusan seperti itu bisa jadi. Nah, cuman kita ini yang sumbu pendek ini, nah, apalagi di tahun-tahun politik, ya hati-hati benar kita tahun-tahun politik ini. Jadi kalau belajar dari Harun al-Rasyid itu kan ada masyhur nih kisahnya. Nang Sidin Sarek karena disamakan lawan penguasa zalim gitu. Jadi ada seorang kritikus yang hendak mengkritik Harun al-Rasyid, tapi kepada dulu bakalannya dulu. Aku ini kasar ya, jadi siap-siap pada sekali ingin mendengar kritikan dari aku. Langsung disangka Harun al-Rasyid. Atau apa itu jadi? Engkau tahu lah, Allah Ta'ala itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau kepada orang yang lebih buruk daripada aku. Fa inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqul apa?
faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada siapa? Fir'aun dengan perkataan yang lain. Itu kalau jujur lain lah. Allah Ta'ala yang suah mengutus orang yang jauh lebih baik daripada kami ini, yakni Nabi Musa dan Harun, kepada orang yang lebih buruk daripada aku, yakni Fir'aun. Tapi tetap Allah memasani Musa dan Harun untuk mengatakan perkataan yang lemah lembut, yang lain. Ikam nih, Musa lain, Harun lain, aku ini juga lain Fir'aun. Anak makanan itu dijadikan prinsip. Al-Quran itu sudah mengajarkan prinsipnya qawlan layyina. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di satu sisi Imam Ghazali mengkritik, tapi di sisi lain sini juga mengapresiasi di sini. Silakan baca. Wala yang bagi. Wala yang bagi ayufhama minhu annahu yajibu an la yufassira al-Qur'ana bil istinbat wal fikri. Fa inna min al-ayati ma nuqila fiha as-sahabati wal mufassirin khamsatu ma'anin wa sittatun wa sab'atun. Jadi Imam Ghazali kadang juga kita tuh harus saklong nang kaya itu aja sih kan. Artinya ayufhama Al-Quran itu dipahami annahu yajibu an la yufassira al-Quran bil istinbat. Pernyataanku tadi itu kadang juga dipahami bahwa kita kemudian tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu dengan menyimpulkan wal fikri dan juga memikirkan. Artinya tetap ada di situ peluang kita berpikir, tetapi berpikir yang dibatasi lah barangkali begitu ya. Minggu yang lalu kita sudah menyindir bahwa kita bebas untuk berpikiran apapun, bebas untuk memilih pemahaman apapun, tapi kebebasan kita itu kan terikat dengan batasan-batasan di mana ada konsekuensi yang harus kita pilih kemudian. Silahkan melakukan istinbat, silahkan melakukan pikir, tapi yang jadi pilihan pemikiran dan istinbat kita itu nanti ada konsekuensinya. Kalau kita mengistinbatkan, boleh misalnya tafsir batiniyah, ya ada konsekuensinya. Kita nanti paling tidak kita dicap orang, bukan Syiah tuh ya, itu orang Syiah pulang kita. Padahal kan tidak semua sufi itu Syiah. Tapi begitulah orang-orang. Karena tidak sedikit ayat Al-Quran itu yang diriwayatkan oleh sahabat dan juga para mufassir, itu satu ayatnya maknanya bisa sampai 5, bisa sampai 6, bisa sampai 7. Wa na'lam anna jami'aha ghairu masmu'in minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua belum tentu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah terdengar informasi itu hanya dari sahabat saja. Jadi kita itu setelah Rasulullah wafat, itu kan sahabat-sahabat sudah berbeda pandangan dalam berbagai hal. Jadi pungkalanya itu di situ. Nah, sedangkan hadis Nabi itu dibukukan kapan? 100 tahun setelah beliau wafat, 1 abad. Iya. Sebelum itu kan mereka masih tidak berani mengumpulkan, memodifikasi hadis itu. Kenapa? Karena ada larangan. La taktubu ani ghairal Quran. Jangan kalian menulis selain Al-Quran. Yang itu datang dari aku, Nabi. Akhirnya ada ketidakberanian para sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Tapi tidak semua sahabat yang takut. Ada juga beberapa sahabat yang mengumpulkan dalam sahaib mereka, sahifah.
Nah itu juga jadi problem gitu kan. Tapi untungnya orang-orang Arab itu lah punya hafalan daya ingat yang luar biasa. Mereka sudah terbiasa melakukan penghafalan terhadap sesuatu. Jadi mengandalkan otak untuk menyimpan memori ingatan apapun itu sudah terbiasa. Itu jadi bagian ya gaya belajar mereka begitu. Amun kita kan kadang-kadang menyarankan dicatat aja kan bisa ingat mana catatannya di mana. Mana catatannya yang hilang, bukan catatan yang kali ingat. Tapi kalau di sini bukan penghafal Al-Quran, insya Allah terbiasa. Itu manfaatnya kita biasa menghafal Al-Quran itu. Biasa mengingatkan letak di mana posisi ayat ya. Itu kalau dilatih itu luar biasa. Fa innaha qad takunu mutanafiyatan la taqbalul jam'ah. Bahkan kadang-kadang sumbernya itu terjadi kontradiksi, terjadi konflik pemahaman yang la taqbalul jam'ah, yang tidak bisa disatukan antara pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain. Misalnya saja kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ayatnya sama, tapi kenapa di kalangan pendiri mazhab itu berbeda? Ada yang memaknai wamsahu bi ru'usikum itu min ba'dil ra'si saja, sebagian kepala saja. Tapi ada yang mengatakan seluruhnya. Mazhab Maliki misalnya dari muka sampai ke belakang tuh pengkawat besar dan harus menyentuh kulit kepala, jangan rambut barat. Jadi junung udah minimalis kan, anak jangan rambut barat. Untungnya rambut itulah kadang menyimpan banyu itu nah. Jakanya rambut itu bentuknya kayak kanebo gitu kan, dibanyui simpannya. Ada keturunan tuh, ada kulit kepala. Untungnya nyala itu yang ada berupa fiber kan, yang bisa menyimpan banyu. Jika ada bisa punya kadesah orang yang apalagi acil-acil yang sangat menjaga di pauduan misalnya kan, tidak banyak umatnya jalan kianatnya. Kalau membasahi itu nah jilbab jadi kain itu lagi papai sedikit gini. Asal karena besar ya. Ada juga itu. Kalau di mana tuh belajar bikinnya. Aku lebih baik kena kelihatan rambutku daripada kelihatan. Karena mau kayak itu kan. Mendahulukan ada terlalu apa ya? Memang ada batasan-batasan aurat itu, tapi kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu kita harus mendahulukan ini sah adanya organ kita. Namun wudhu kita kada sah, kemungkinan besar sholat kita juga tidak diterima. Masalahnya situ. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau dalam keadaan darurat terlihat sedikit itu tidak masalah, mampu. Tapi kalau kawan-kawan yang berpikirnya memang radikal, sedikit itu di kepalanya, ya ngajinya kurang amok dalam pikir-pikir gitu. Nah, kembali dari ikhtilafnya tadi. Imam Syafi'i mengatakan, gitu kan, yang namanya menyapu di bagian sedikit dari bagian kepala itu sudah menyapu kepala di sini. Di bagian belakang sini kita nyambutnya kepala orang.
di ujung sini nyambatnya kepala juga, di sini kepala juga. Kadang menyambatnya ini muka kepala, ini belakang kepala, ini di mana aja di sini di kepala, ini nyambatnya kepala juga. Menurut Sidin Pak, artinya membasuh sebagian ini sudah mewakili kepala. Nah itu diantara yang kadang-kadang mutanafiatan tadi, la taqbalul jam'ah. Makanya ada ikhtilaf. Tapi salahlah itu. Selama yang dijadikan referensi para sahabat itu adalah perilaku Nabi sendiri, tidak masalah. Tanwihul halat dan begitu. Karena Nabi sering tanwihul halat. Kenapa Nabi membaca misalnya basmalah itu pernah membaca sir? Pernah saya jelaskan enggak? Kenapa Nabi pernah membaca sir basmalah itu? Karena sekelompok kafir Quraisy itu berharap benar Rasulullah itu pernah menyebut nama berhala mereka. Tapi Rasulullah sekalipun tidak pernah menyebut nama berhala mereka, Lata, Uzza dan seterusnya, tidak pernah. Lalu orang kafir Quraisy mengolah patung berhala dan dinamakan Rahman dan Rahim. Kenapa mereka menamakan Rahman dan Rahim? Karena mereka sering mendengar Nabi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diolahkan patung Rahman dan Rahim. Begitu Nabi membaca basmalah dengan jahar Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Orang kafir Quraisy yang sudah mengolah patung berhala Rahman dan Rahim itu kemudian berteriak kegirangan. Akhirnya Muhammad menyebutkan nama Tuhan kita yang baru, Rahman dan Rahim. Lalu sampai berita itu ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedih gelisah. Ya sedih diprank Tuhannya, jangan begitu, memprank Tuhan ini, mau patung hanya untuk memprank kita gitu. Nah semenjak itulah Rasulullah kemudian membaca basmalah itu secara sir. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu diceritakan. Semenjak itu beliau membacanya sir. Bagi sahabat-sahabat yang di belakang persis Nabi itu mendengar masih Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran. Meskipun ada mikrofon sudah jadi imam, cuma masih kedengaran. Tapi bagi sahabat-sahabat yang di belakang karena mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada sebagian mengatakan basmalah itu tidak dilafazkan. Makanya dalam mazhab Maliki basmalah itu tidak dibaca sama sekali. Mazhab Hambali masih membaca tapi sir saja. Bahkan ada yang membaca di rakaat pertama, rakaat kedua sir. Terjadi ikhtilaf seperti itu. Nah, Imam Syafi'i tidak melihatnya seperti itu. Sidin melihat secara historisnya. Begitu Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah itu semua berhala dihancurkan kan, termasuk patung Rahman dan Rahim itu dihancurkan. Nah semenjak itu dihancurkan, kata beliau, Rasulullah membaca basmalah itu dengan jahar kembali. Karena Rahman dan Rahim sudah hancur. Lalu sini Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ulasan sini seperti ini, maka basmalah itu pada asalnya sebetulnya jahar. Kenapa pernah sir? Karena ada peristiwa yang melatari. Maka setelah peristiwa itu tidak ada lagi, kembalikan menjadi jahar lagi. Nah itu istimbat hukum dalam mazhab Syafi'i begitu. Kalau mazhab yang lain tidak bisa disalahkan juga, karena para sahabat-sahabat yang selama Nabi tidak membacanya jahar, kemudian meriwayatkan bahwa Nabi membacanya sir, itu juga memang ada peristiwanya. Oke ya, jadi ikhtilaf seperti itu biasa. Fayakunu dzalika mustambitan bi husnil fahmi wa tulil fikri. Jadi hal-hal yang mutanafiyatan tadi itu kan ketika diwarisi oleh generasi-generasi sesudahnya, kemudian juga mereka bisa melakukan istimbat, tapi istimbatnya itu tetap bi husnil fahmi wa tulil fikri. Jadi dengan pemahaman yang baik
yang tidak keluar daripada dalil-dalil yang menguatkan untuk pemahaman tersebut. Dan pemikirannya juga panjang. Kalaupun nanti dalilnya akli gitu kan, itu berdasarkan pemikiran yang panjang. Pemikiran yang panjang itu kadang-kadang kita harus seperti Imam Syafi'i itu, yang dilihat anak Imam Ahmad bin Hanbal semalaman sidin kan guring, bangun-bangun langsung sembahyang. Lalu diprotes anak Imam Ahmad, apa yang Syafi'i itu? Padahal jadi Imam Syafi'i, kenapa aku langsung sembahyang? Karena memang semalaman ada guring. Dan hasil aku tidak tidur satu malam itu, besoknya melahirkan satu karya tulis. Gara-gara semalam ada guring. Itu tulul fikri, memikirkan secara mendalam. Tapi ilmunya, terutama perangkat-perangkat metodologisnya itu memang beliau menguasai, sehingga sistematis cara berpikirnya, menghasilkan hukumnya juga tidak asal-asalan. Paling tidak gitu kan, runut, sistematis. Oh, dalilnya apa dulu? Berangkat dari dalil atau berangkat dari peristiwa yang melakari. Nanti apa supaya ini cocok logika, kadakan ya kan? Banyak pertimbangan-pertimbangan itu. Tetap kalaupun istinbat bihusnul fahmi wa tulul fikri. Jadi tulul fikri itu kadang-kadang itu juga bisa berpikir secara falsafah, secara filsafat. Imam Ghazali ini filosof sebetulnya, meskipun Sidin juga mengkritik filsafat. Tapi filsafat seperti apa yang dikritik Sidin itu juga harus kita husnuzoni gitu. Jadi tulul fikri itu, ya mau pada mau itu filsafat ada tulul fikri itu. Karena filsafat itu setidaknya ada dua ya. Ada metodologi dalam berpikir, ada dia hasil atau buah dari pikiran atau outputnya. Nah, orang banyak yang mengkafirkan, menghakimi filsafat itu karena menilai dari hasil berpikirnya, tidak proses berpikirnya sebagai metodologi berpikir. Kita kadang hidup ini tanpa filsafat. Apa yang tidak lahir dari filsafat sebetulnya? Semua ada filsafat, cuman kita ini kadang hendak memakai namanya. Padahal berpikir keras itu ya itulah definisi filsafat sebetulnya. Pikiran, aku dengar paham juga, cuma yang pernah saya pelajari begitu. Apa, mengapa, dan bagaimana, itu pertanyaan dasarnya. Pernah kita dalam hidup itu mengabaikan tiga hal ini? Hanya kalau kita bukakan ke agama, yang kita cari sumber-sumbernya itu melalui Quran dan hadis, maka kawinlah filsafat dengan agama itu. Kalau filsafat Islam lahir, kira-kira aja banget. Supaya kita nih ada anti benar lawan filsafat. Filsafat itu mengajak kita berpikir kritis. Bahkan beragama, pian menjanggut, orang berjanggut misalnya. Kenapa pian menjanggut? Cari alasannya, apa dalilnya? Itu sebenarnya berpikir filsafat juga, mencari kebenaran, menggunakan rasio. Ya pada akhirnya kan bukannya enggak wahyu juga. Kenapa apa? Itu kita pahami sebagai filsafat Islam itu selesai. Padahal orang produknya kan kadang-kadang itu filsafatnya. Itu filsafat orangnya kan ada juga dasarnya filsafat itu harus ini harus itu ada santai aja semuanya. Filsafat itu santai aja semuanya. Ini disalahkan orangnya itu aja. Kitanya benar ya. Cuman ya itulah. Kalau di luar kampus memang alih berpanjang masalah ini. Kalau di kampus ya sebetulnya yang mana-mana aja. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah Nabi pernah berpesan kepada pernah mendoakan lah ya
mendoakan Ibnu Abbas dengan doa beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Coba doa Nabi ini. Ya Allah, faqihhu fiddin. Jadikan Ibnu Abbas ini sebagai orang yang faqih dalam ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia takwil, kemampuan mentakwil. Ini kan doa yang baik, dan pada akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas ini dikenal sebagai mufassir awal di kalangan sahabat Nabi SAW. Tapi kira ditolak juga oleh orang-orang Syiah. Wah, harapkan Sayyidina Ali ya. Ya Nabi kan anak Madinatul Ilmi wa Ali wa huwa iya tujuh. Ada salah. Tapi doa ini memang terkenal dan populer untuk Sayyidina Ibnu Abbas, dan itu terbukti kemudian beliau sebagai mufassir Al-Quran. Jadi banding-bandingkanlah pada pemain ahadi minkum min sahabat, kulluhum sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita oke lah. Wa may yastajizu min ahli dhammati mithla hadhihi at-ta'wilati ma'a ilmihi bi annaha ghairu muradatin bil alfaz wa yaz'am annahu yaqsudu biha da'wat al-khalqi ila al-khaliq yudahi man yastajizu al-ikhtira'a wal wad'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima huwa fi nafsihi haqqun walakin lam yantiq bihi syar'a kama yad'u fi kulli mas'alatin yaraha haqqan haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika dzulmun wa dhalalun wa dukhulun fil wa'id al-mafhum min qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membolehkan dari kalangan ahli qammah, ahli batiniyah ini dengan pentakwilan seperti ini, pentakwilan dengan cara-cara yang batiniyah. Nah, sini kembali lagi ke batiniyah lah. Ma'ilmihi bi annaha ghairu muradatin bil alfaz. Padahal tahu aja pada maknanya itu pada sesuai, lafaznya itu tidak sesuai dengan makna yang lahiriahnya. Wa yazmanu yaqsudu bihi da'watul. Tapi nya berdalih bahwa tujuannya itu adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Maka itu serupa dengan orang-orang yang mengada-ngada melakukan kebid'ahan barangkali dan juga mengarang-arang sesuatu atas nama Rasulullah SAW. Padahal sidin fi nafsihi haqqun, ada memiliki hak untuk itu, tapi sidin lam yantiq bihi syar'a, tidak menyampaikan kecuali memang ada kewajiban dari syariat. Begitu juga orang yang sedikit-dikit dalam berbagai masalah kemudian menyandarkan kepada Nabi bahwa itu bujuran hadis Nabinya, gitu kan. Padahal kadada, nah itu yang toh saja, yang toh itu hadis maudhu, mengada-ngada saja. Fikul masalatin, menyandarkan kepada itu hakkan hadisan Nabi. Padahal belum tentu. Fadzalika zulmun wa dhalalun, itu adalah kezaliman dan kesesatan. Wa dukhulun fil wa'id, dan itu termasuk ke dalam kategori dari orang-orang yang dijanjikan Nabi, al-mafhum min qawli sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita pahami dari sabda beliau, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tadi kan man fassara Quran bi ra'yihi, dan ini pulang kadzdzaba 'alayya, membawa-bawa aku jerzilin tapi berdusta. Artinya menyebutkan hadis padahal itu bukan hadis Nabi. Atau sebaliknya juga bisa, itu hadis Nabi tapi didustakan. Itu bagian daripada itu juga. Jadi hati-hati juga man kadzdzaba 'alayya itu. Mendustakan Nabi itu konteksnya tidak hanya menyebutkan hadis tapi itu tidak ada sumbernya dari Nabi, atau itu bujur-bujur atau betul-betul tidak pernah disampaikan Nabi kemudian diklaim sebagai hadis. Nah, hadis maudhu gitu. Tapi hati-hati juga orang yang mendhaifkan atau memaudhukan hadis padahal itu benar pernah diucapkan Nabi. Itu kata ba'alayya juga, mendustakan Nabi juga.
Ini yang mudah-mudah mendhaifkan hadis. Kita serahkan apa-apa ulama-ulama yang pakar dalam ilmu hadis. Karena begini, ulama hadis itu ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahhil. Kalau ulama hadis yang mutasyaddid, ya, kalau mereka mengatakan ini hadis dhaif, nanti dulu, karena mereka mutasyaddid, karena mereka itu ketat dalam menyeleksi hadis. Kalau mereka mengatakan itu hadis dhaif, nanti dulu. Sebaliknya, kalau ulama itu mutasahhil, menggampang-gampangkan hadis, ini pendapat ulama juga. Kalau dia mengatakan itu hadis sahih, nanti dulu juga. Karena dia yang termasuk orang yang menggampang-gampangkan satu hadis. Nanti dulu, bujuranlah ini sahih. Tapi kalau ulama yang mutasyaddid tadi mengatakan ini hadis sahih, itu pasti sahih sudah. Kenapa sih dia mutasyaddid? Pasti sudah sahih. Imam Bukhari termasuk yang mutasyaddid ya. Maka kalau Imam Bukhari sudah mengatakan itu sahih, insya Allah sahih. Kalau dia meragukan hadis Imam Bukhari, nah bukan Imam Bukhari yang diragukan, yang meragukan sidin itu yang kita ragukan. Sebaliknya Imam Al-Hakim misalnya terkenal mutasahhil. Kalau Imam Hakim mengatakan hadis ini dhaif gitu kan, itu kemungkinan besar dhaif memang hadisnya. Karena sidin itu sudah yang longgar. Kalau orang yang longgar sudah mengatakan ini dhaif, kemungkinan besar itu memang dhaif. Mana maksudnya antara mutasyaddid dan mutasahhil? Bal syarru fi ta'wil hadhihi al-alfaz atammu wa a'dham. Keburukan dalam mentakwil lafaz-lafaz yang seperti ini itu besar dan sangat luas gitu ya. Li'annaha mubattilatun litsiqati bil alfaz, karena sikap-sikap menafsirkan secara batiniah ini itu menggagalkan lafaz yang sudah thiqah, yang sudah benar ya. Jadi dia menyalahkan sesuatu yang benar, maksudnya begitu. Maka syaratnya itu atau mu'adzam, keburukan dalam metode mentakwil seperti ini itu keburukannya sangat besar, karena dia menyalahkan sesuatu yang benar, menggagalkan sesuatu yang benar. Muqati'atun tariqal istifadati wal fahmi minal Qur'an bil kulliyah. Karena pilihan seperti itu juga itu memutus cara istifadah atau cara mengambil intisari atau cara kita mempelajari dan memahami Al-Quran secara komprehensif, itu jadinya kacau dengan metodologi seperti itu. Faqad arafta kaifa sarafa asy-syaitanu dawa'iyan khalqi 'anil 'ulumil mahmudah ila al-nubuwah. Nah, hati-hati Jalalain Ghazali di sini ada jangan-jangan keterlibatan setan. Lagi-lagi setan disalahkan dalam mendakwahi makhluk ini yang menggiring manusia itu dari ilmu yang mahmudah, yang terpuji kepada ilmu yang madhmum. Fakullu dzalika min talbisi ulama isu bi tabdilil asal. Dan itu bagian daripada kekurangan atau keburukan ulama-ulama bitabdilil asami dengan nama-nama yang beragam itu. Fa in tabaqna haula'i i'timadan 'ala al-ismi al-masyhur min ghairi iltifatin ila ma arafa fil 'asr al-awwal, ma 'urifa fil 'asr al-awwal, kunta kaman talaba asy-syarafa bil hikmati bittiba'i min hakimin. Oke. Jadi Yazidin,
Fa in tabana haula'i timadan 'ala al-ismi masyhur. Kalau kita itu kagum karena kemasyhuran, kepopuleran mereka, lalu kita umpati mereka itu, kita ikuti mereka tanpa ada iltifat, tanpa ada menoleh atau tanpa ada mengkritik kesesatan mereka itu dengan membandingkan ma'urifa fil asr awal, dengan cara mengkaji kembali, mengetahui kembali terhadap generasi-generasi awal, para sahabat, para tabi'in gitu kan. Bagaimana pemahaman mereka di awal-awal. Maka kunta kaman talaba syarfa bil hikmah. Itu seakan-akan kita ini ingin mengejar kemuliaan dengan hikmah, tapi bittiba'i man yusamma hakiman. Kita mengumpati orang-orang yang kita sambat sebagai hakim, karena yang kita kejar adalah hikmahnya. Maka kita kejarlah para ahli hikmah. Fa inna ismal hakim sara yutlaqu 'ala tabi. Tapi sayangnya Yazidin, nama seorang hakim ahli hikmah itu sekarang yutlaqu 'ala tabi, kadang-kadang dinisbatkan kepada seseorang yang sebetulnya hanya tabib saja. Wasyair sebetulnya hanya penyair saja. Wal munajjim sebetulnya hanya cenayang saja, atau tukang tangguhi apa? Peramal fi hadzal asli. Nah, jadi bergeser makna hakim itu sudah. Ada lagi ahli hikmah itu sebagai orang-orang yang seperti di generasi awal itu. Ini bergeser, bahkan tabib, syair, munajjim, penyair dan peramal itu kadang-kadang di zaman sekarang dianggap orang sebagai ahli hikmah. Wadzalika bil ghaflati an tabdilil alfaz, dan itu terjadi karena kelalaian kita terhadap perubahan definisi gitu. Jadi orang mendefinisikan ahli hikmah itu kesalah secara luput modelnya tuh. Oke ya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri saja dengan hamdalah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa taufiq wal hidayah min Allah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.